Apple merupakan sebuah perusahaan yang terkenal di bidangnya. Siapa yang nggak mengenal perusahaan Apple? Ya, seperti contoh merek dari Apple itu iPhone dan MacBook. Welcome to my channel, The Stories About. Oke, di sini kita akan membahas tentang berdirinya perusahaan Apple. So stay tune terus. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di like, guys. Steve Jobs memiliki nama lengkap yaitu Steve Paul Jobs. Ia lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Steve Jobs yang kita kenal adalah pendiri dari brand Apple itu sendiri. Tapi tahukah kalian, kalau nama Steve Jobs itu mempunyai nama lain di waktu masih kecilnya? Nama waktu dia lahir itu nama dia Abdul Latif Jandali. Steve Jobs ia menempuh pendidikan di Cupertino Junior High School. Dan juga ia menempuh pendidikan di Homestead High School di wilayah Cupertino. Nah, di sana ia bertemu dengan temannya yang bernama Steve Wozniak. Lalu, pada tahun 1976, Steve Jobs dan Steve Wozniak mencoba untuk mendirikan perusahaan Apple untuk pertama kalinya. Komputer yang diciptakan Steve dan Wozniak itu pertama kali diberi nama dengan Apple I. Kemudian, pada tahun 1977, mereka menciptakan komputer kembali yang diberi nama Apple II dan dikenalkan ke publik. Lalu, pada tahun 1980, mereka menciptakan generasi ketiga yang diberi nama Apple III. Waktu mereka meluncurkan ke publik, itu tidak begitu laku di pasaran seperti yang dialami pendahulunya Apple II. Kemudian pada tahun 1984, Apple kembali mencoba mengenalkan produk mereka yang bernama Macintosh. Macintosh menjadi salah satu komputer kecil pertama yang sukses secara komersial dengan interface penggunaan grafis. Perusahaan Apple pernah mengalami penurunan penjualan pada akhir tahun 1984. Tapi tahukah kalian bahwa Steve Jobs pernah meninggalkan perusahaan Apple? Ia tinggalkan pada tahun 1985. Sebelum Apple dikenal banyak orang, Steve Jobs telah melalui banyak hal. Banyak percobaan yang dia lakukan sehingga Apple terkenal dan berkembang dan maju hingga saat ini. Di dalam buku biografinya, pada saat mendirikan perusahaan Apple, Steve Jobs diketahui berusia 21 tahun dan temannya Steve Wozniak berusia 26 tahun. Keduanya mulai mendirikan bisnis, yaitu pertama kali di garasi milik keluarga Steve Jobs. Komputer yang diciptakan oleh mereka pertama kali dipasarkan ke publik itu berharga $666 US. Kemudian pada tahun 1983, Apple Computer merilis produk barunya lagi yang diberi nama dengan Apple Lisa. Tapi sayangnya produk tersebut tidak begitu laku di pasaran. Steve Jobs juga pernah mendirikan perusahaan yang bernama Next Computer, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang pengembangan software komputer. Produk yang ditawarkan oleh Next Computer mempunyai teknologi yang termasuk cukup canggih di waktu itu. Namun, seperti produk-produk Steve Jobs lainnya, seperti Apple Lisa, ternyata produk yang ditawarkan oleh Next Computer juga kurang diminati di pasaran. Kemudian pada tahun 1996, perusahaan Apple akhirnya membeli Next Computer
senilai harga 402 juta dolar US. Dengan secara otomatis, Steve Jobs kembali ke perusahaan lamanya yang ia dirikan. Dengan dibelinya perusahaan Next Computer, banyak sekali teknologi Next yang diterapkan di dalam produk-produk perusahaan Apple tersebut. Di bawah pimpinan Steve Jobs, perusahaan mulai mengalami peningkatan penjualan. Lalu mereka merilis iMac. Produk tersebut komputer yang dijual dengan memprioritaskan penampilannya atau visualnya. Hingga pada Agustus 2011, Steve Jobs mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan Apple. Akan tetapi, Steve Jobs tetap akan menjabat di perusahaan Apple sebagai ketua dewan pimpinan. Setelah beberapa jam Steve Jobs mengundurkan diri, saham Apple itu turun sekitar 5% pada saat itu. Setelah ia mengundurkan diri dari perusahaannya, ia beristirahat di rumah gara-gara penyakit yang ia derita. Steve Jobs didiagnosa menderita penyakit kanker pankreas. Setelah Steve Jobs meninggal dunia, pemakamannya dilakukan secara tertutup pada tanggal 7 Oktober tahun 2011. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari kehidupan Steve Jobs ada beberapa poin. Sudah saya rangkum, inilah poinnya. Yang pertama, kita jangan kehilangan fokus. Yang kedua, selalu membangun sebuah integrasi. Dan yang terakhir, ambillah langkah besar. Itulah beberapa fakta mengenai perjalanan hidup dari Steve Jobs, pendiri Apple yang kita kenal dengan iPhone-nya, dengan MacBook-nya. Banyak pelajaran memang yang bisa kita petik dari kehidupan Steve Jobs. Sekian video dari saya, semoga kalian semua senang dan mendapat beberapa pelajaran penting lah untuk menjadi motivasi bagi hidup kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. See you guys.